Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi ya dengan keadaan dan kondisi yang berbeda. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai definisi maritim. Yang kedua mengenai jalur perdagangan internasional zaman kuno. Kemudian kita akan membahas teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang terlebih dahulu akan kita bahas adalah apa arti maritim. Kata maritim itu berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus, yang artinya laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim artinya adalah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sejarah mencatat, sejak zaman praksara, masyarakat Indonesia telah mampu mengarungi lautan lepas. Lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia bukan menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu. Berikutnya yang akan kita bahas mengenai jalur perdagangan internasional pada zaman kuno. Seperti yang kalian ketahui bahwa letak Indonesia itu sangat strategis karena berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Silakan perhatikan peta berikut ini yang menampilkan jalur perdagangan antara Cina, India, dan juga wilayah Indonesia. Secara geografis terlihat bahwa wilayah kepulauan Indonesia terletak di persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Kondisi ini menyebabkan kepulauan Indonesia menjadi tempat pelayaran dan juga perdagangan yang ramai. Kedudukan wilayah Indonesia pada masa itu bertambah penting karena menjadi bagian dari jalur sutra laut. Keberadaan jalur sutra laut menjadikan para pedagang India yang akan menuju Tiongkok melalui jalur laut harus melalui kepulauan Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Kedudukan wilayah Indonesia yang strategis dan juga menjadi jalur pusat perdagangan antar dua negara besar itu yang menjadikan wilayah Indonesia juga mendapat pengaruh dari luar. Salah satunya adalah berkembangnya agama Hindu-Buddha di wilayah Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Brahmana, dikemukakan oleh Van Leur, yang mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana. Didasarkan atas penemuan prasasti di mana prasasti tersebut berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Nah, adanya bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallava itu hanya diketahui oleh golongan kaum Brahmana. Teori yang kedua ada teori kesatria, itu dikemukakan oleh Bosch dan juga Majumdar, yang mengatakan bahwa datangnya pengaruh atau agama Hindu-Buddha ke wilayah Indonesia itu dibawa oleh golongan kesatria atau para prajurit. Teori berikutnya ada teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.G. Krom yang mengatakan bahwa masuknya agama Hindu ke wilayah Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang. Teori yang keempat ada teori Sudra yang mengatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu di Indonesia dibawa oleh golongan Sudra. Golongan Sudra adalah golongan yang paling bawah dan terbuang dalam sistem kasta di India. Nah, tokoh pendukung dari teori Sudra adalah von van Faber. Berikutnya ada teori arus balik yang mengatakan bahwa berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia
itu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi mereka mempelajari agama Hindu-Buddha dan berkunjung ke wilayah India. Sekembalinya dari India, merekalah yang membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan India. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia telah mengalami yang namanya akulturasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat pada saat itu. Demikian materi singkat dari saya. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ada tugas untuk kalian. Silakan tulis nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang kalian sudah ketahui. Caranya kalian tinggal tulis di kolom komentar, sertakan nama, kelas, dan juga nomor absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.